Kita tak mencerca. Dia mati, dia buat kenduri malam satu, malam dua. Kita tak mencerca. Tetapi kita tak buat. Kita tak pi. Malam satu, malam dua, malam tiga ni tak boleh pi dan tak boleh buat. Dia tak ada istilah adik-beradik. Tak boleh pi, tak boleh buat. Itu tidak ada khilaf di sisi ulama. Yang khilaf ni, ni. Hari 100, hari 200, hari 300. 3 tahun lepas tu. Tapi dia duk pakai nama tu lah juga, kenduri arwah. 3 tahun lepas tu tak apa ulama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Persoalan hukum kenduri ketika ada seseorang meninggal hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya makruh yang tidak menimbulkan dosa. Dan ini sebenarnya bukan ijma' di kalangan ulama. Karena dari mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan kalau kenduri memberi makan pada orang yang takziah ini telah menjadi adat, menjadi budaya, menjadi tradisi, maka hukumnya tidak makruh. Ini seperti dibentangkan di dalam kitab-kitab fikih Maliki. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum makruh ini bagi makan pada orang yang takziah ini makruh apabila makanan yang diberikan itu memang murni dari keluarga yang meninggal dunia. Kalau makanan yang diberikan ini bukan dari keluarga yang meninggal dunia, tetapi sumbangan atau bantuan dari tetangga, sahabat, dan umat Islam di sekitarnya, maka ini tidak makruh. Seperti dijelaskan oleh para ulama fuqaha, antara lain Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Baghdadi dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Kemudian terkait dengan tradisi kenduri 7 hari juga ada mazhab lain yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawiril Fatawi. Beliau mengutip dari sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Tawus Al-Yamani, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian juga Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, bahwa Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyud'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu akan diuji di alam kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam, maka para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, menganjurkan bersedekah makanan selama 7 hari itu. Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawiril Fatawi mengatakan bahwa tradisi it'am anil mayyit, memberi makan sebagai sedekah orang yang telah meninggal dunia, itu berlangsung sejak masa sahabat Rasulullah SAW hingga abad ke-10 ketika Imam Suyuti hidup. Dan Islam ini datang kepada bangsa Melayu memang dari Mekah, karena para ulama belajar dari Mekah, banyak belajar di Mekah. Jadi tidak menutup kemungkinan tradisi kenduri 7 hari ini memang dibawa dari Mekah. Ini tentang hukum kenduri. Jadi tidak ittifaq bahwa semuanya makruh, tidak, apalagi mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu ada syarat, yaitu apabila harta makanan yang diberikan itu diambilkan dari harta warisan dan di situ ada anak yatim atau mahjur alaih. Dan tradisi masyarakat kita ketika memberikan makanan kepada tamu orang yang bertakziah itu hasil sumbangan.
Kadang kalaupun bukan hasil sumbangan, kalau ada keluarga ahli waris itu yang masih kecil, masih yatim, itu tidak diambilkan dari situ, tapi dari adik-beradik atau dari saudara yang sudah tua. Jadi ini perlu dimaklumi. Tahu dia puja, tetapi kalimah kita puja. Salah juga. Kalau kita nak pi, kita pi tolong belah dapur. Lepas 2 tahun, lepas 3 tahun punya kenduri ni, kita pi tolong belah dapur. Itu lebih baik daripada kita duduk ila hadratin Nabi. Pi cuci pinggan lagi baik. Pi ubah-ubah meja lagi baik. Tapi korang-korang kenduri itu kita boleh makan lah. Pasal apa? Dia tak masuk dalam larangan 1, 2, 3. Cuma di situ yang bida'ahnya apa dia? Ila hadratin Nabi. Yang tu yang dipertikaikan oleh para ulama, sebab dia daripada simbol Syiah menyeru roh Nabi datang. Syiah bila dia seru Nabi mai, dia pakai kalimah tu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. Dia seru Nabi dengan Fatihah. Maka kita tak boleh. Seru-seru ini termasuk dalam syirik akbar. Kita tak buat. Kita tak buat. Demi Allah kita tak buat. Tapi kalau ada orang buat kerana dia tidak mengetahui, kita tak mencerca dia. Kita tak mencerca dia. Kita tak kata apalah. Demi Allah kita tak kata. Pasal dia tak tahu. Kita kata mudah-mudahan Allah akan memaafkan semua kesalahan yang kita buat tidak mengikut Nabi kerana kita tak tahu. Jadi yang dimaksud dengan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitih, kemudian Al-Fatihah misalnya, itu bukan menyeru ruhnya Nabi untuk datang pada kita. Tapi itu maksudnya kita hadiahkan ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, istri-istri, para keluarga, bacaan Al-Fatihah. Dan ini bukan tradisi Syiah, tetapi memang tradisi umat Islam. Menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran ini sudah berlangsung sejak generasi salaf, termasuk mengirimkan hadiah Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah yang dikirimkan? Kalau kita berkumpul ketika mendengar ada seseorang meninggal, karena Al-Fatihah ini termasuk surah Al-Quran yang keutamannya besar, sehingga satu-satunya surah Al-Quran yang wajib dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini pendek. Karena pendek, orang itu tidak keberatan. Kalau kita kumpul-kumpul lalu minta dikirimkan surah Al-Baqarah, surah Yasin, itu kan lama. Kemudian yang ketiga, siapapun pasti hafal surah Al-Fatihah. Jadi masalah ini jangan disalahpahami. Karena sebagian tradisi umat Islam dulu ketika ada orang meninggal, ada yang bukan mengirimkan Fatihah tapi dihatamkan Al-Quran. Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, juga dalam Syarah Al-Muhadzab, mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i, ketika seseorang ziarah kubur itu dianjurkan untuk membaca sebagian Al-Quran, dan seandainya dibacakan Al-Quran sampai hatam itu lebih bagus lagi. Jadi perlu difahami bahwa ila hadratin Nabi itu bukan tradisi orang Syiah, tetapi itu memang tradisi umat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan mungkin Syiah juga memiliki tradisi itu, tapi sama sekali bukan dari Syiah. Kalau doa tak ada makan, korang mujarab. Doa kalau tak ada makan, korang mujarab, korang afdal. Kita kata tak, nak doa ni tak payah ni semua. Kita duduk, suku-suku adik-beradik kita, cucu-cucu semua berkumpul dalam rumah, ambil kitab Yasin, baca. Tanpa ila hadratin Nabi, terus a'udzubillah, bismillah, baca Yasin sampai wa ilaihi turja'un, tutup surah Yasin, buka Al-Azkar. Nawawi hajak doa tahlil macam mana? Doa arwah. Apa dia? Ya Allah, kami hadiahkan surah Quran yang kami baca kepada roh si fulan. Walhamdulillahirabbil alamin. Suku adik-beradik. Kalau suku adik-beradik, lepas tu adik-beradik pun makan, tak ada apa. Tak ada apa. Pasal malam 1, malam 2 apa, hamba kedarahlah nasi hamba sendiri. Itu tidak ada hukum. Tapi yang ada hukum ni, orang luar main makan. Itu ada hukum. Itu ada hukum. Suku adik-beradik, hamba buatlah suku-suku hamba.
Dan itu disebut oleh Syed Sabiq dalam kitab ada Fikih Sunnah, oleh An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Nah, mengapa tradisi umat Islam di mana-mana, terutama bangsa Melayu, ketika mengirimkan pahala kepada keluarga yang meninggal itu ada kenduri atau sedekah makanan? Mengapa kok tidak wakafkan madrasah, wakafkan masjid, ibadah haji? Itu kan mahal itu, dan tidak semua orang mampu. Kalau bagi makan, memberi makanan ini kan sedikit, tidak banyak biaya, tetapi fadilahnya memang besar. Dan perlu kita tahu bahwa memberi makan pada orang ini termasuk tradisi yang sangat islami. Pertama, orang yang senang memberi makan pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa tanda-tanda haji mabrur? Orang yang hajinya diterima, dosa-dosanya diampuni, orangnya diridhokan dan dijanjikan masuk surga. Baginda Rasulullah menjawab, "Tibul kalam wa it'amut ta'am." Tanda-tanda haji mabrur, orang ini kalau berkata-kata menyenangkan orang yang mendengar, dan orang ini senang bagi makan pada orang lain. Berarti berdasarkan hadis ini, orang yang senang bagi makan termasuk tanda-tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kedua, bagi makan, memberi makan ini termasuk tradisi Islami yang sangat utama, sangat afdal. Baginda Rasulullah pernah ditanya, "Ayyul islami afdal?" Perbuatan apa dalam Islam yang paling utama? Baginda menjawab, "It'amut ta'am." Memberi makan pada orang. Dan seberapa besar pahala memberi makan pada orang? Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasamatan." Seandainya aku menjemput sahabat-sahabatku atau mengundang sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah, tidak sampai 3 kilogram. Seandainya aku menjemput sahabat-sahabatku pada satu sok atau dua sok makanan, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli hamba sahaya lalu aku merdekakan. Jadi ternyata di dalam hadis ini, di dalam athar dari Sayyidina Ali, memberi makan ini menurut beliau pahalanya lebih afdal daripada memerdekakan hamba sahaya. Ini penting. Kemudian juga yang ketiga, perintah memberi makan ini oleh baginda Rasulullah SAW didahulukan daripada perintah sholat malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam dalam Sahih Bukhari atau mungkin juga yang lain, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah orang-orang berkumpul. Lalu baginda memberikan ceramah pertama. Ceramah yang pertama kali disampaikan, baginda bersabda, "Ayyuhan nas afsyus salam." Wahai manusia, sebarkan salam. Kita ini kalau berjumpa dengan kawan, dengan siapapun yang kita kenal bahwa dia seorang muslim, dianjurkan mengucapkan salam. Artinya membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Setelah terbangun ya, ada komunikasi yang baik, perintah berikutnya wa at'imut ta'am, bagi makan pada orang-orang. Jadi oleh Rasulullah diperintahkan bagi makan pada orang-orang. Baru perintah yang ketiga, wasallu bil lail wan nasu niyam, kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dalam hadis ini perintah bagi makan didahulukan daripada sholat malam. Mengapa? Orang yang senang bagi makan itu pertanda akhlaknya baik. Sedangkan orang yang rajin sholat, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya tidak baik, sukanya menyalahkan orang.
itu akhlaknya kurang baik. Orang yang senang bagi makan ini insya Allah akhlaknya baik. Dan orang yang akhlaknya baik ini walaupun tidak rajin sholat sunnah, derajatnya oleh Allah akan ditinggikan seperti mereka. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min bi husni khuluqihi la yablughu darajatal qa'imis shaim. Sesungguhnya orang mukmin sebab akhlaknya yang baik sungguh akan mencapai derajat orang yang rutin, orang yang rajin sholat tahajud pada malam hari dan orang yang rajin berpuasa sunnah pada siang hari. Ini akhlaknya baik. Orang bagi makan itu termasuk akhlak baik. Kemudian yang keempat, orang yang senang bagi makan ini pertanda hatinya lembut, dapat melembutkan hati. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi karena hatinya keras. Ada nasihat masuk dari telinga kanan, keluar dari yang kiri. Baginda menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim. Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, kamu bagi makan pada orang miskin dan kamu usap kepala anak yatim. Berarti berdasarkan hadis ini, orang yang senang bagi makan itu pertanda hatinya lembut. Nah, dengan begitu bagi makan ini tidak perlu dilarang. Misalnya sudah, kalau keluarganya meninggal jangan bagi makan, bangun masjid saja. Kalau tiap orang bangun masjid, satu kampung ada berapa masjid, dan bangun masjid itu biayanya besar. Atau misalnya sudah, kalau keluarganya meninggal jangan bagi makan, berangkat ibadah haji. Loh, berapa biaya ibadah haji? Apalagi sekarang orang walaupun punya uang tidak bisa langsung berangkat. Iya, kalau dia masih hidup. Apa nunggu lama begitu? Bagi makan ini kan gampang. Jadi jangan dikira bagi makan itu tidak penting di dalam agama. Ini sangat penting, termasuk tradisi dan amalan yang sangat islami. Jadi pasal itu saya duk abang, orang duk buat tahlil ni, kewajipan para ustaz menjelaskan macam mana nak buat tahlil cara ahlu sunnah. Sebab cara kita ni cara syiah ni, cara syiah masuk cara tarikat Sadatul Sufiyah daripada Hadhrul Maut. Mazhab Syafi'i tak ada tahlil, mazhab Malik tak ada tahlil. Yang ada dua mazhab saja, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Macam mana Abu Hanifah ajak? Itu tak didedahkan. Nak tahu di mana? Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Pembacaan tahlil yang kita baca itu dari ahli sunnah wal jamaah, bukan dari syiah. Kita belum pernah tahu bagaimana cara orang syiah baca tahlil. Mengapa ini dari ahli sunnah wal jamaah? Karena bacaan-bacaan di dalam tahlil itu, ayat-ayat Al-Qur'annya itu ada asar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi mengapa sebelum tahlil itu ayat Al-Qur'an yang dibaca misalnya permulaan surah Al-Baqarah, lalu penutup surah Al-Baqarah, amanar rasuluh. Abdullah bin Umar berpesan sebelum meninggal, kalau meninggal bacakan itu di kuburannya. Imam Ahmad juga hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Kemudian sholawat yang ada di dalam tahlil itu sholawatnya Imam Syafi'i yang ada di dalam kitab Ar-Risalah, bukan sholawatnya Syiah. Kemudian juga perlu kita tahu, tahlil ini artinya membaca zikir. Membaca zikir-zikir, ada ayat Al-Quran, ada zikir la ilaha illallah, ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ada sholawat. Lalu kita hadiahkan pahalanya kepada orang mati. Ini sebenarnya bagaimana? Jadi menurut para ulama, menghadiahkan pahala zikir, istighfar, tahlil, takbir, tahmid, sedekah kepada orang mati, semuanya sepakat sampai dihadiahkan.
Kalau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, mayoriti ulama mengatakan sampai, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ini tidak sampai kalau dihadiahkan. Nah, hadiah itu artinya bagaimana? Hadiah itu begini. Kita misalnya ada anak yatim, kita bagi uang pada dia. Ini sedekah saya buat kamu. Saya niatkan di dalam hati, sedekah ini pahalanya untuk orang tua saya. Ini namanya hadiah. Ini sampai. Baca Al-Quran kalau diniatkan hadiah, saya baca surah Yasin, pahalanya untuk orang tua saya. Ini namanya menghadiahkan. Menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi menurut imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ini sampai. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, apabila setelah membaca Al-Quran lalu kita berdoa, ya Allah, kirimkanlah pahala bacaan Al-Quran ini pada keluarga yang telah meninggal. Maka menurut mazhab Syafi'i juga sampai. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau selain bacaan Al-Quran, para ulama semuanya sepakat sampai, seperti tahlil. Mengapa tahlil ini zikir? Membaca zikir untuk membantu orang yang telah meninggal dunia. Ini sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, kemudian Imam At-Tabrani dalam sebagian kitabnya, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Risalah fi Itsbati Azabil Qabr, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila janazati Sa'd bin Mu'adz. Pada suatu hari kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazahnya Sa'd bin Mu'adz ke kuburan. Falamma dafannah wa sawwaina alaihi turab. Setelah kami menguburkan Sa'd bin Mu'adz dan meratakan kuburannya dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Baginda Rasulullah masih duduk di samping kuburan itu dan tidak langsung balik sebagaimana biasanya. Tsumma qala subhanallah tawilan. Lalu baginda membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Kami para sahabat juga membaca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu baginda membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dalam waktu yang lama. Fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat juga membaca Allahu akbar. Dalam sebagian riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, baginda Rasulullah juga membaca la ilaha illallah. Para sahabat juga membaca. Setelah Rasulullah berhenti, sebagian sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah tusabbihu fatukabbir. Ada apa engkau wahai Rasulullah? Tadi membaca subhanallah lalu membaca Allahu akbar. Nah, ditanya begitu, baginda menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Tadi kuburan hamba Allah yang soleh Sa'd bin Mu'adz ini benar-benar menghimpitnya. Jadi Sa'd bin Mu'adz ini dihimpit oleh kuburannya. Karena itu Rasulullah khawatir tidak dilepaskan dari himpitan kubur. Rasulullah membaca zikir sehingga dia dilepaskan dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca, kita hadiahkan kepada orang mati itu bermanfaat. Baik yang membaca ini keluarganya atau yang membaca juga orang lain. Dan ini sangat jelas, kita ini kalau ada orang meninggal dunia, umat Islam itu hukumnya fardu kifayah mensolati. Sholat itu artinya akan mendoakan. Berarti doa yang sampai kepada orang mati ini bukan hanya dari anak, adik beradik, dari keluarga, bukan. Siapapun yang mensolati kepada dia, sholat itu kan doa.
semakin doa ini semakin banyak. Misalnya selain kita mensolatkan, lalu kita bacakan zikir di kuburannya, atau setelah pulang di rumah kita juga bacakan zikir, itu lebih bagus lagi. Karena umat Islam ini memang harus saling mendoakan, antara yang satu dengan yang lain saling mendoakan kepada Allah. Ini karena umat Islam ini bersaudara satu sama lain. Nah, barangkali penjelasan ini cukup tentang tahlil, dan perlu kita katakan tahlil yang kita baca sama sekali bukan dari Syiah. Salahkah kita baca? Dan makan rumah orang mati hari 1, hari 2, hari 3, sepakat mereka kata haram, menyalahi sunnah. Dr. Fatani kata apa? Bid'ah yang mungkar dan keji dalam kitab dia, Bughyatul Tulab dan Furu'ul Masail. Irsyad Al-Banjari sebut dalam kitab dia Sabilal Muhtadin. Dia kata tak boleh. Dalam kitab lain pun disebut, semua kitab sebut tak boleh buat kenuri. Bid'ah yang mungkar dan keji, kata Irsyad Al-Banjari, yang buat itu bid'ah, menerima jemputan juga dikeji. Jadi perlu diketahui bahwa ketika orang itu bertamu kepada orang yang keluarganya meninggal dunia, lalu disuguhi makanan, itu tidak apa-apa makan, karena memang diberikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Wahabi di Saudi Arabia, di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah yang setebal 30 jilid, dalam beberapa tempat beliau berfatwa, kalau ada orang keluarganya meninggal dunia lalu membuat makanan untuk dirinya atau tamu yang datang, itu tidak apa-apa dan tamunya boleh makan. Juga dalam fatwa beliau, kalau ada orang keluarganya meninggal lalu membuat majelis takziah, orang-orang datang takziah ke sana, lalu keluarganya memberi suguhan minuman kahwa atau teh atau minyak wangi, itu tidak apa-apa pula, karena itu sudah tradisi. Cuma kalau tradisi bangsa kita ini memang memberi makan, dan itu Imam Malik mengatakan kalau sudah tradisi tidak apa-apa, tidak sampai makruh. Yang lain hanya mengatakan makruh, dan makan juga tak apa-apa. Mazhab Syafi'i yang mengatakan makruh itu kalau makanan itu memang semuanya dari keluarga yang meninggal. Tapi kalau itu hadiah dari tetangga, yang memasak juga tetangga, maka itu tidak makruh. Dan kita tahu kalau ada orang meninggal dunia, keluarga ini biasanya dapat bantuan dari tetangga-tetangga. Ada yang bawa uang, bawa gula, bawa beras, bawa ini, dan tetangga juga membantu memasak di situ, sehingga orang yang keluarganya meninggal tidak kerja, hanya menjumpai tamu. Itu tradisi. Jadi ini tidak perlu dibesar-besarkan masalah tradisi seperti ini. Kemudian lagi yang juga perlu kita jernihkan, kita jelaskan tentang hadiah pahala kepada orang meninggal. Tadi sudah saya katakan, kalau pahala zikir selain Al-Quran dihadiahkan pada orang meninggal, seluruh ulama sepakat sampai. Kalau Al-Quran, mayoriti ulama mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi kalau setelah membaca, orang ini berdoa, ya Allah kirimkan pahala bacaan Quran ini kepada orang meninggal, maka menurut mazhab Syafi'i juga sampai. Dan perlu diketahui, orang mengirimkan hadiah pahala bacaan Al-Quran itu tidak apa-apa didahulukan dengan ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu baca Fatihah, atau didahulukan dengan bacaan sholawat, atau didahulukan dengan zikir-zikir yang lain. Karena menghimpun Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya, ini juga tidak apa-apa, karena semuanya sama-sama zikir. Dan di dalam kitab-kitab hadis seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengutip dari riwayat Al-Bazzar
tentang fadilah orang berkumpul untuk berzikir, di mana zikir yang dibaca ada Al-Qur'annya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, ada zikir-zikir yang lain. Berarti mengumpulkan zikir Al-Quran dengan zikir-zikir yang lain itu tidak apa-apa, tidak ada larangan, justru dianjurkan karena semuanya sama-sama baik. Dan kita, agama kita mengajarkan mengumpulkan zikir. Coba kita perhatikan sholat. Sholat itu ada fatihahnya Al-Quran, surahnya Al-Quran, ada tasbihnya, kemudian juga ada sholawatnya. Itu kan campuran sebenarnya. Artinya antara yang satu dengan yang lain dicampur. Dan dalil Al-Quran dan dalil hadis di dalam masalah ini membenarkan terhadap mencampur antara Al-Quran dengan zikir-zikir yang lain. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kalau sampai pada ayat rahmah, kan dianjurkan berdoa kepada Allah memohon rahmah. Ini namanya mencampur Al-Quran dengan doa. Ada ayat azab, dianjurkan kita ini memohon perlindungan kepada Allah dari azab dan lain sebagainya. Jadi masalah ini, kita ini sebagai umat Islam yang perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mempersoalkan perkara-perkara ajaran agama yang telah kita terima dari ulama-ulama dulu yang memang lebih dulu mengetahui ilmu agama dari kita dan bahkan menyebarkan Islam kepada bangsa kita. Apalagi yang menyalahkan ini sepertinya kurang bisa bahasa Arab. Kami tak buat kenuri, tapi kami suruh orang masjid membaca Yasin rumah kami. Boleh tak boleh? Okey, boleh. Okey, buat. Semua orang masjid mai di rumah orang mati. Buat apa? Baca Yasin. Baca Yasin cara Imam Ahmad. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak start dengan selawat semua. Jangan duk start dengan selawat sebelah kali lah, Fatihah lah. Tak ada. Terus a'udzubillah. Itu ayat 96 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ya Allah, kami hadiahkan pahala surah Yasin ini kepada si fulan bin si fulan yang baru mati. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Habis tu balik. Jangan duk bersembang, jangan duk minta rokok, jangan ayat T tak ada pun, ayat suam jadilah. Jangan duk buat kerja lagu tu. Hampir makan seteguk, hang makan bara api neraka. Lagu ni siapa mampu buat? Pasal tu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermazhab Hambali dalam kitab besar dia Ar-Ruh, apa dia kata? Dia kata bila kita nak baca Quran hantar pada orang mati, kena ada dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua haram ambil upah. Haram ambil upah. Tak boleh ambil upah, haram dia kata. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni ingatan kita sendiri mai dalam hati, kita nak hantar pada orang mati. Itu kata ikhlas, bukan pasal orang suruh, bukan pasal terdesak. Saat ni aku tak baca, dia pun kata apa pula, baca bila. Itu tak ikhlas. Gugur syarat, tak sampai. Siapa kata? Ibnu Qayyim. Yang kedua, haram ambil upah. Habis baca tak ada ambil upah. Ambil upah macam mana? Ni macam sebahagian orang duk buat bila nak main bulan Ramadan, keluarlah borang. Satu arwah RM3, satu arwah RM4. Lah ni up sikit, satu arwah RM10. Ini semua kerja haram. Mazhab Syafi'i tak boleh buat daripada asal. Kita tumpang mazhab Imam Ahmad, tapi kita langgar syarat-syarat Imam Ahmad. Pasal itu kita kena jaga Imam Ahmad. Lagi satu saya abang kerana kita telah keluar daripada cara Imam Ahmad. Apabila Imam Ahmad menyebut boleh kirim bacaan Quran pada orang mati, langsung tidak ada perkataan Imam Ahmad dalam kitab dia kirim pahala pada orang mati secara ramai-ramai. Langsung tak ada langsung. Kita kalau tak baca Yasin ramai-ramai, kita tak baca, betul tak? Tuan-tuan mai rumah saya baca Yasin ramai-ramai, ramai-ramai tu kita baca. Tapi kita buka dalam kitab Imam Ahmad, tidak ada satu petunjuk daripada Imam Ahmad baca Quran hantar pada orang mati cara ramai-ramai. Tidak ada. Bahkan yang adanya ialah disebut buat benda ni ikhlas kerana Allah. Sendiri-sendiri buat.
cara berimpun di satu tempat dengan nadanya ramai, tidak ada mazhab. Yang ni semua ni orang buat di atas alasan apa? Ini alasan dia satu je, bukan Quran, bukan sunnah. Akai Mu'tazilah. Macam mana? 2 orang baca lagi baik daripada 3. 3 baca lebih baik daripada 2. 4 lebih baik daripada 3. 10 lebih baik daripada 5. 100 lebih baik daripada 10. Yang tu je perhitungan dia. Dan tidak ada dalil. Kenapa? Imam Syafi'i pula tak bagi baca Quran ramai-ramai di atas 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana bila baca ramai-ramai, bila kita baca ramai, tentu ada orang tak boleh nak fokus bacaan dia. Baca derah-derah. Dia ni baca Quran derah-derah, automatik Syafi'i menganggap kacau kawan sebelah. Itu satu dalil. Yang kedua, apa dia? Kerana terdapat ayat Quran daripada Al-A'raf ayat 205. Allah kata, bila dibaca Quran, kamu kena diam dan kamu kena dengar, baru kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita nak ikut cara Imam Ahmad itu buat Yasin ramai-ramai ni, dia kena buat kaedah begini ya. Duduklah 100 orang, 200 orang, seorang baca, hak lagi 200 tadabbur, tak baca, merenung makna. Seorang aja baca, hak lain semua tadabbur. Kalau semua nak baca, semua kena baca, masing-masing baca. Tak boleh angkat suara tinggi-tinggi. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad menyebut larangan tadi. Membaca Al-Quran bersama-sama itu tidak dilarang. Jadi misalnya 100 orang, 20 orang berkumpul, satu membaca, yang lain mendengar, itu tidak apa-apa. Atau semuanya membaca juga, itu juga tidak apa-apa. Di dalam kitab-kitab hadis ya, seperti Sahih Bukhari, ada hadis riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail." Sungguh aku benar-benar tahu suara-suara kawan-kawan, suara-suara golongan suku Asy'ari yang berkawan ya. Suara-suara mereka baca Quran. Artinya mereka baca Al-Quran bersama-sama ketika memasuki malam hari. Jadi bacanya bersama-sama. Atau di dalam hadis lain, dulu pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa awal-awal Sayyidina Umar, orang sholat malam bulan Ramadan itu di masjid itu tidak pada satu imam. Ada yang sendirian, ada yang punya makmum 2 orang, ada yang punya jamaah 10 orang, 5 orang. Masing-masing baca Quran. Para sahabat dulu menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Dan orang yang datang ke masjid, ada yang baca sendiri, ada yang bermakmum pada orang yang baca Quran. Jadi baca Quran bersama-sama itu tidak apa-apa. Masalah ini coba bisa dilihat di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Jadi ini termasuk zikir bersama. Orang zikir bersama tidak apa-apa, termasuk zikir adalah baca Quran. Lalu bagaimana dengan ayat, kalau kamu mendengarkan Al-Quran, maka kalau idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibacakan maka dengarkan. Itu bukan larangan kalau banyak orang berkumpul, yang baca Quran hanya satu, yang lain diam. Bukan itu maksudnya. Dalam bagian riwayat itu kan di dalam sholat, ketika imam baca Al-Quran dengan suara nyaring, jamaahnya suruh dengarkan, jangan mengganggu bacaan imam. Atau mungkin yang dilarang orang yang berbicara. Kalau kamu berbicara, ada orang baca Quran, itu dengarkan. Adapun kalau sama-sama baca Al-Quran, ya tidak apa-apa, namanya sama-sama membaca Al-Quran. Perlu kita tahu bahwa Islam datang kepada bangsa Melayu ini, Islam ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Wahabi, dan bukan yang lain-lain. Dan tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlil, zikir bersama,
atau tradisi-tradisi apapun itu memiliki dalil-dalil yang kuat, baik Al-Quran, dalil-dalil hadis maupun asar dari ulama salaf yang soleh. Karena itu kita perlu berhati-hati, jangan mudah menyalahkan tradisi keagamaan yang telah kita terima dari orang-orang dulu, sudah berjalan berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun sebelum kita lahir. Itu yang mengajarkan dulu para ulama besar yang memang ulama di dalam ilmu agama. Dan kalau kita mau belajar, ini di depan saya ada kitab tafsir, ada kitab hadis, kitab fiqh. Kalau ini dibaca, insya Allah semua tradisi keagamaan ada dalilnya. Kita jangan mudah menyalahkan lah. Apalagi hal ini justru menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, dan itu sangat tidak bagus. Barangkali ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.